Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Al Habib Alwi Al-Segaf, mohon maaf. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Mudah-mudahan yang ngejawab salam diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan, hutang-hutangnya dilunaskan oleh Allah Ta'ala. Aminnya gede banget, banyak hutangnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi faddala bani Adam bil ilmi ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang kita hormati bersama, telah hadir di depan kita para ulama, para masyayikh, para kiai, para habaib, para ustadz. Yang saya hormati, yang saya muliakan, ayahanda saya Al-Habib Muhdar bin Abdurrahman As-Segaf, dan juga tokoh masyarakat yang hadir pada acara ini. Wabil khusus yang saya hormati Bapak Lurah, Bapak Haji Juhendi Ahmad Zulfikar, Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat selalu, sehingga insya Allah kegiatan-kegiatan seperti ini akan selalu diadakan di desa ini. Amin, amin ya rabbal. Dan juga hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat kepada kita. Apabila seorang manusia ia menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, tentu dia tidak akan bisa menghitung seberapa banyak nikmat yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat panjang umur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita semua bisa hadir pada acara yang mulia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan salah satu nikmat yang istimewa, ialah nikmat iman dan Islam. Dan orang-orang yang bisa merasakan daripada lezatnya nikmat iman, dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasulullah, orang yang bisa merasakan lezatnya iman ialah orang yang ia ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya, dan juga agama Islam sebagai agamanya, dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulnya. Insya Allah kita semua merasakan daripada nikmat ini. Amin, amin ya rabbal. Salawat serta salam kita kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan juga pengikutnya umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Al-Fakir mulai daripada satu dua kata ini, marilah sama-sama kita mulai dengan membaca satu dua qasidah salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya
لك شفاعة وهذا. Ayo sama-sama. Ya Rasulullah, Nabi laka syafa'at wahada. Sekali lagi. Ya Rasulullah, Ya Nabi laka syafa'at. Anta al-murtaja yaum ziham, ishfa' lana ya khairal anam. Anta al-murtaja yaum ziham, ishfa' lana ya khairal anam. اشفع لك شفاعات يا رسول الله، يا نبي يا رسول الله. Ayo sama-sama ya, semangat. Nabi ya Nabi laka. Subhanallah walhamdulillah. Subhan Allah, 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 ya Allah, 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 Allah. Wa subhan subhan Allah, 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 ya Allah, Allah, Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallu ala Muhammad. Lanjut nggak nih? Masih semangat? Gak kepanasan? Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sekarang berada di bulan habis bulan Rajab, bulan apa lagi? Bulan Sya'ban. Habis bulan Sya'ban ketemu sama bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Syahrul Rajab syahrullah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Bulan Sya'ban syahri, yaitu bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi Muhammad SAW. Wa syahrul Ramadan syahrul ummati. Bulan Ramadan adalah bulan umatku, yaitu umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rajab yang dikatakan bulannya Allah, apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, di bulan Rajab adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita. Kita ini diberikan kesempatan untuk bertobat. Kita diberi kesempatan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala selalu di dalam hati kita. Kita dikasih kesempatan agar lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama-ulama yang telah memberikan amaliyah kepada kita,
ulama-ulama, orang-orang tua kita mengajarkan setiap kita datang ke masjid di bulan Rajab kita membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Amalan dari guru-guru kita agar kita menjadi apa? Orang-orang yang selalu beristighfar, mengingat Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tub alayya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab kalau bisa kita kiaskan sama halnya seperti tamu. Apabila kita sebagai tuan rumah memiliki seorang tamu, tentu saja akan menjamunya. Betul apa betul? Betul apa betul? Kita pengen ngadain acara di rumah kita, tentu kita akan menghias dulu rumah kita. Kita akan memakai wangi-wangian. Kita akan menjamu tamu dengan makanan-makanan, mempersiapkan dari sebelum-sebelumnya. Sama halnya dengan bulan suci Ramadan. Kita mempersiapkan untuk menginjak kaki kita, bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sebelum bulan suci Ramadan kita sudah mempersiapkan, sudah menjamu, sudah hati kita isi dengan Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita semua termasuk ya. Amin amin ya rabbal alamin. Maka untuk teman-teman, adik-adik kita yang sedang berjuang di dalam taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersungguh-sungguhlah. Apalagi di bulan Rajab, Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah akan menerimanya ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai orang-orang, wahai hamba-hambaku yang telah melewati batas kemampuannya diri mereka sendiri. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Bukankah rahmat Allah begitu luas? Bukankah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala begitu besar? Betul apa betul? Masih semangat gak nih? Semangat. Dari tadi pada bengong, ingat saya kagak? Ingat kagak? Ada yang bengong dari tadi ya. Ingat kagak? Siapa? Tuh. Siapa? Tuh, Raden Kian Santang. Kadang saya suka nggak nyaut karena nama saya bukan Raden Kian Santang aslinya, tapi dikenalnya Raden Kian Santang. Alhamdulillah. Tapi kalau namanya Raden Kian Santang tadi nggak kena macet, pasti dia terbang dari sana ke sini. Udah kencang, udah tahu udah nyampe aja ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban kita harus memperbanyak apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus memperbanyak? Turun ayat yang begitu mulia, turun satu ayat yang begitu masyhur, sangat terkenal, yaitu ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu alaihi wasallimu taslima. Ini harus diingat. Bukan cuma semua makhluk yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, bukan hanya saja para malaikat yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah pun ikut bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adik-adik kita nih, ajarin solawat dari sekarang. Nih yang lagi gantungan di sini nih, di tiang ya, ajarin untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang anak-anak kecil begini kita nggak tahu, mungkin amalan-amalan mereka yang akan lebih cepat sampai kepada Rasulullah, amalan-amalan mereka yang bisa lebih sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ajarin kepada mereka, mereka mau sengaja baca itu salawat atau tidak sengaja, pahalanya kepada orang tuanya juga, pahalanya kepada keluarganya juga. Makanya ajarin anak-anak muda sekarang untuk sering datang ke majelis taklim,
Ajarin anak-anak sekarang untuk sering datang ke majelis ilmu agar mereka tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka terbiasa mengingat sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat anak-anak muda zaman sekarang, kalau bisa dibilang rusak. Mereka terlena. Mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Zina dibilang hal yang biasa. Pacaran itu zaman sekarang, anak-anak sekarang pacaran itu sudah menjadi hal biasa bagi mereka. Padahal itu adalah sebuah zina. Adalah sebuah hal dosa besar. Dosanya lari ke siapa? Orang tuanya juga. Bukan cuma dirinya juga. Larinya ke orang tuanya juga. Ini hati-hati anak-anak muda. Ada yang pacaran di sini? Ada. Habis pulang dari sini jangan pacaran lagi. Ya. Jangan pacaran lagi. Niatkan dalam hati, saya pengen nanti kalau bisa nikah, kalau udah mahramnya ya. Insya Allah ya. Pulang dari sini jadi orang-orang yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir adalah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, di mana kita membaca satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan doanya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana di bulan suci Ramadan umat manusia semuanya, umat muslim diberikan satu kewajiban, di mana di dalam rukun Islam, bunyal Islam ala khamsin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama ialah bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, wa iqamis salah, menegakkan salat, wa itaiz zakah, yaitu zakat, wa shaumur Ramadan, yaitu bersaum, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan, wal hajj man istata'a ilaihi sabila, haji jika mampu. Salah satu ini kita laksanakan, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan jangan salah, di bulan ini juga ada satu peristiwa. Ini rangkanya Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu di bulan Rajab ini adalah satu keistimewaan daripada peristiwa, di mana peristiwa ini pada zamannya banyak sekali orang-orang yang keluar dari agama Islam. Mereka murtad, tidak percaya dengan adanya Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Mereka mengandalkan otaknya, mereka mengandalkan logikanya. Jadi mereka tidak mempercayai adanya Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi berbeda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yakin dengan seyakin-yakinnya ada peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pelajari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu jauhnya luar biasa. Di zaman itu kendaraan yang paling mewah cuma ada onta sama kuda. Gak ada mobil, gak ada pesawat, gak ada motor. Tapi jika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa suatu malam, dan kami berkahi di dalamnya, dan kami juga menunjukkan bahwasanya kebesaran dari ayat kami. Kalau kita belajar tafsir,
yang diajarkan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita. Mereka mengatakan bahwasanya suatu malam itu, para ulama mengatakan bahkan itu sebagian malam. Jadi nggak nyampe satu malam, tapi sebagian malam, hanya sebagiannya saja, karena cepatnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Lalu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan pada saat ini, yaitu mengimami para nabi. Para nabi itu jumlahnya ada 124.000 nabi. Yang wajib kita ketahui ada 25, tapi sebenarnya nabi itu sangatlah banyak, ada 124.000 nabi. Di sini Nabi Muhammad SAW mengimami para nabi, sehingga menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah penghulu para nabi, penghulu para rasul, pemimpin di atasnya para pemimpin. Lalu turunlah daripada perintah sholat 50 waktu. Akhirnya singkat cerita, Nabi Musa yang sebagaimana kita tahu kisahnya, akhirnya Nabi Muhammad diberikan saran meminta kepada Allah menjadi 5 waktu. Meminta menjadi 5 waktu. Saya tanya, di sini sholat 5 waktunya masih bolong-bolong nggak? Masih bolong-bolong nggak? Subuh kadang kesiangan, zuhur kadang kelewat sama kerja, asar kelewat sama waktu kita pulang dari mau ke rumah, maghrib udah kecapean, isya ketiduran. Nah, ini gimana nih? Sholat wajib 5 waktu, dulu 50 waktu, sebelumnya perintahnya 50 waktu, ini 5 waktu aja masih bolong-bolongan, masih boro-boro. Maka kita bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini adalah sebagai pertaruhan iman kita. Di bulan ini pertaruhan iman kita apakah akan tergeserkan setelah kita merayakan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad? Apakah iman kita akan jauh, akan kembali menurun, tidak dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hati-hati di dalam syarah Aqidatul Awam daripada kitab yang dikarang oleh Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dan juga dalam kitab syarahnya Al-Imam Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan bahwasanya orang yang dia tidak yakin, yang tidak yakin dengan adanya peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa dikatakan dia keluar dari agama Islam, dia murtad. Karena kenapa? Karena umat muslim wajib untuk percaya apa-apa yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama halnya seperti alam mahsyar, sama juga seperti alam barzakh, sama juga seperti alam kubur dan seterusnya. Apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wajib kita untuk percaya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma, ayo yang semangat, wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syah, ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a nahnu jiranum bidhil harami haramil ihsani wal hasani ya Rasulullah salamun alayka rabbi asyani wa daradi ya Rasulullah salamun alayka nahnu jiranum bidhil harami haramil ihsani
يا رسول الله رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم يا رسول الله. Ayo sama-sama. وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم يا رسول الله. سلام عليك يا ربي الشان والدرجة وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Oleh karena itu intinya di sini ialah kita menjadi orang-orang yang lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kita menjadi orang-orang yang percaya dan yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya adanya peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya tutup, saya pengen kasih tebak-tebakan. Yang bisa jawab boleh naik ke atas ya. Dulu kenang-kenangan karena lumayan jauh kan. Jarang-jarang bakal ke sini. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa ke sini lagi tahun depan ya. Amin. Oke. Yang bisa baca surat, yang kecil-kecil juga nih. Yang bisa baca surat yang kecil. Al-Baqarah. Ya, enggak. Yang bisa baca surat Atin deh, Atin. Ayo, Atin wa Zaitun. Atau mau? Beda, maju. Lewat sana. Tolong dikasih jalan. Ini dulu. Ayo, maju. Bisa? Oh, kotor. Ya udah, berarti nggak jadi. Ada yang bisa, Atin? Tadi ada. Atin mana? Ada nggak? Mau? Ayo maju. Nggak apa, naik. Nggak apa. Ayo. Langsung naik aja, ayo. Ayo, bismillah. Ayo. Sini. Ayo. Bismillah. Namanya siapa? Muhammad Abdul Jalil. Muhammad Abdul Jalil. Ya. Bacakan surat At-Tin. Bisa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wajjaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du bidzin. Alaihissallah taskamil hakimin. Sadaqallah. Karena nggak bawa hadiahnya, foto aja deh berarti ya. Hadiahnya? Ini foto sini nih. Tuh dikasih hadiah. Bismillah. Ayo. Wah, selfie deh. Mau lagi nggak? Dua lagi. Ayo, dua lagi. Bulan-bulan Islam, ayo. Yang bisa jawab bulan-bulan Islam. Ah, jangan yang gede udah biasa. Ayo. Yang bocah mana bocah?
Ya, foto lu. Kasih jalan aja. Oh mau, ayo, adiknya, ayo. Masya Allah. Ini namanya siapa nih? Ahmad Khairuddin Ajhar. Ahmad? Ahmad Khairuddin Ajhar. Ahmad Khairuddin ya. Sekarang sebutkan 12 bulan dalam Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumada Awal, Jumada Akhir, Rajab, Ruah, Puasa. Syawal, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Oh, Masya Allah ya. Ayo foto lagi. Bismillah. Biasanya bawa hadiah tapi ini karena tadi gak tahu, gak apa-apa ya, gak apa-apa gak kasih hadiah ya, gak apa-apa ya. Akhir foto lu. Oh iya. Siap. Mau lagi, satu lagi nih terakhir, ayo. Yang perempuan, mau? Ayo. Sebutkan. Mau tentang Kian Santang, mau? Kian Santang nih. Siapa adiknya Raden Kian Santang? Mau? Ayo, maju. Ayo, ayo. Gak apa, ayo, ntar kasih tahu. Ada yang mau? Ada yang mau? Udah maju. Hah? Maju, ayo. Bisa lewat sana. Ayo, maju. Ya, lewat sini. Dikasih jalan tolong. Ayo. Mana? Kita ayo. Nah, foto lu. Siapa adiknya Raden Kian Santang? Ayo. Bisa nggak? Hati-hati. Awas. Oh, ada. Ya. Siapa adiknya Raden Kian Santang? Foto. Grada Santang. Surawi Sesa. Betul, Surawi Sesa ya, betul deh. Nah, foto. Kalau dikasih hadiah tuh ya. Alhamdulillah, baik foto. Ayo. Marhaba. Oh ya, siap Pak. Oke. Baik, sudah cukup ya? Cukup ya? Hah? Kalau dilanjutin semuanya nih ya bakal naik. Gak bakal habis-habis. Udah terakhir, satu lagi terakhir tentang Kian Santang lagi nih. Siapa pamannya Raden Kian Santang? Ayo. Hah? Udah, ayo. Baik. Foto. Pamannya Raden Kian Santang. Amuk Marugul. Ayo. Kameranya ada. Ya, dibantu aja kameranya. Jangan dipegang. Oke. Yuk sama-sama. Oh. Ayo. Harus semuanya naik nih. Jangan dipegang, deket-deketan dipegang. Balik lagi. Siap. Baik, udah cukup ya? Cukup. Kalau lanjut nanti semuanya bakal naik. Atu-atu ntar.
Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada intinya adanya Isra Mi'raj ini menjadikan kita agar menjadi orang yang lebih taat. Kita ini tahu bahwasanya perintah sholat 5 waktu dari 50 waktu. Makanya jangan sampai bolong-bolong. Pergi dari sini menjadi hamba yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya dapat Al-Fakir sampaikan. Sebelum saya tutup, saya punya berita gembira. Insya Allah tanggal 16 Maret bakal tayang Raden Kian Santang lagi ya. Jamnya jam 21.30 ya, 21.30 insya Allah. Doain mudah-mudahan saya sehat walafiat, mudah-mudahan saya istiqomah, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan sebelum saya tutup, saya punya pantun, boleh kagak? Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung dara, burung merpati, burung betet, burung beo. Itulah nama-nama burung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.